Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Happy New Year 2024. Kita bersyukur, kita boleh duduk dekat kaki Tuhan, memulai hari pertama daripada minggu ini. Minggu pertama dari tahun 2024 dengan beribadah, dengan bersama-sama mendengarkan kabar baik, duduk dekat kaki Tuhan, menerima yang terbaik. Saudara, minggu lalu akhir tahun ya diingatkan terus bahwa seperti batu-batu bangunan ya, kita tema visi minggu depan ada Vision Sunday, hari Minggu tema untuk 2024. Tapi semua yang sudah dibagikan itu seperti bangunan, batu-batu bangunan, rumah ya, saling melengkapi, ditambahkan, sama-sama kan ditambahkan ya, jadi nggak ada yang kadaluarsa. Amin. Nah, pastor tadi sampaikan di dalam 2024 spesial untuk pikiran, brain ya, otak, pikiran itu dipulihkan ya, spesial. Nggak ada lagi Alzheimer atau apa, pikun, lupa atau korosi ya. Tuhan merestorasi, sama-sama Tuhan merestorasi pikiran kita. Amin. Ya, kita lebih daripada pemenang. Jadi kita ada di dalam waktu dispensasi, waktu kasih karunia terus ya. Jadi waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kita mengucap syukur, itu diteruskan ya. Terus kita percaya manifestasinya sudah. Kalau bagi saya dapat sudah ya, udah tinggal nyata aja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita ada di dalam dispensasi waktu kasih karunia ini penting, saudara ya. Jadi jangan sampai kita lepas kepercayaan kita. Amin. Ya, kita mulai dari Roma 4 ayat 4 sampai 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah atau sebagai upah ya. Sebagai ya hadiah. Tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai upah ya kan? Tapi sebagai hak. Nah, itu hak. Kalau kerja, haknya ya gaji. Ya, bukan hadiah. Nah, ini kita mesti settle. Artinya apa settle ya? Mesti benar-benar teguh bahwa kita ini terima supply atau hadiah. Karena banyak orang ya, saudara harus bersyukur. Saudara ini orang-orang yang bisa mengerti bahwa kasih karunia kita nggak malu. Ya, kita menerima kasih karunia cuma-cuma dari surga, yaitu Yesus sendiri pribadi kasih karunia, kita nggak malu. Beberapa orang ya malu. Ya, beberapa orang bilang ya jangan sebut-sebut kasih karunia, soalnya ada jengah gitu ya. Memang Paulus bilang I'm not ashamed of the gospel, tapi ya berarti ada yang bisa bikin dia malu. Kemarin saya menghadiri ulang tahun pernikahan, ya saya tungguin, karena banyak orang bilang kan ya semua anugerah, semua kasih Bapa, nggak salah, tapi kok nggak berani sebut kasih karunia gitu. Kayak seolah lidahnya tuh terikat gitu. Padahal kasih karunia adalah kemurahan kasih Bapa yang cuma-cuma, yang kita nggak layak terima. Nah, saudara belajar, karena iblis takut sekali. Kita hidup segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita itu pemberian kasih karunia, hadiah. Nah, ini makanya disebutnya hadiah. Ya. Kebenaran hadiah makanya disebutnya gift, kebenaran hadiah. Nah, ini hadiah muncul di sini. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, ini kebenaran hadiah. Apa yang kita percaya itu hadiah. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Katakan 3 kali. Karena ada orang bilang
Ya jangan sebut kasih karunia, kasih Bapa aja. Tuh ada pendeta bagus tuh, yang khotbahnya dia nggak sebut kasih karunia Melki katanya. Ada orang bicara kasih karunia juga, tapi dia iya kerjasama sama hukum Taurat, seolah-olah tetap ada bagian kita gitu. Padahal bagian kita hanya menerima. Sama-sama bagian saya hanya tangan terbuka menerima. Itulah yang disebut iman. Dan kita menerima apa? Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ada yang buruk nggak? Nggak ada. Udah yakin aja nggak ada. Bagaimana di surga ada yang buruk? Penyakit, kecelakaan, wabah, bencana. Nggak punya stoknya, surga nggak ada. Kita didudukan bersama Kristus di surga. Absolut mutlak. Absolut mutlak itulah posisi kita, kedudukan kita. Sehingga kita menerima penyediaan sesuai dengan posisi itu. Ya kemarin jadi bilangin, iya kasih Bapak, tapi karena kerja keras sehingga bisa melewati anniversary yang ke-25 misalnya. Tetap kerja keras, saudara. Padahal yang mengerjakan adalah Yesus finish work. Ya tapi Pak, ya bukan biasa orang itu. Kita kalau mau ngapa-ngapain, diam aja duduk bengong. Enggak. Kita bekerja keras dengan hati yang tenang, rest. Kenapa? Ya karena Tuhan yang mengerjakan dari dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seperti Rasul Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Amin. Ya termasuk morality, moral, buah itu semua. Kita udah belajar buah. Kita dirubah dari dalam keluar. Dari mana? Dari percaya, saudara. Percaya nih hikmat Kristus. Percaya kebenaran Kristus. Percaya apa? Kekudusan Kristus. Penyucian Kristus itu bahasanya. Sanctification. Karena Kristus adalah kekudusan saya. Penebusan saya. Kalau masih jatuh-jatuh lagi, ditebus. Karya sempurna. Dan nilainya kekal. Continue kekal. Kenapa? Karena darahnya kekal. Amin. Ya, jadi itu yang kita percaya, saudara. Makanya dalam nama Yesus, ya, tadi kalau dunia bilang, tadi pastor bilang, ya dia ke dokter bilang, ya kalau udah umur, ya pastor Pin umurnya 60 ya, saya juga 60 ya, dan selanjutnya ada yang lebih senior di sini ya. Dia bilang, ya kata dokter, kalau tambah umur otaknya menciut katanya. Kalau laki-laki prostatnya membesar, jadi masalah gitu. Oh, di dalam nama Yesus tidak terjadi pada kita. Ya ngomong-ngomong ya, itu prostat itu laki-laki ya. Kalau perempuan semua juga gitu, dimudahkan, disegarkan. Jadi pikun, bodoh, pelupa, jangan diaminkan saudara sebagai faktor U gitu, nggak ada. Kita semakin hari, semakin kekuatan Tuhan semakin bertambah. Makanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau hope, pegang hope tuh, pegang hope. Makanya tadi kan ya, kita ini minggu depan 14 Vision Sunday. Hari ini 3 permintaan, kita nanti berdoa. Ya, kita 3 permohonan di tahun 2024. Buat apa Pak? Saya bisa doa sendiri, bisa gini sendiri. Saudara, percaya corporate anointing. Kita bersama-sama gereja New Creation Church bersama pastor semua. Tuhan tidak terikat waktu dan ruang. Kita beribadah bersama-sama untuk terima pengurapan yang spesial ini. Ya kita aminkan aja, apa susahnya sih? Ya, dan kita terima Rema Word nih ya, waktu Kairos, Rema. Ya, juga karena Rema yang pewahyuan yang sekarang
dari logos. Ya, jadi logos itu dari kata Yunaninya eulogia, berkat. Ya, eulogia itu kebanyakan artinya berkat. Eu itu good, logi itu logos, good word. Amin. Ya, jadi kita nggak perlu malu, saudara, sungkan. Ya, kadang ya tadi kan saya singgung sedikit. Ya, kalau di Singapura dibilang grace period itu untuk 5 menit parkir mobil katanya. Kalau 5 menit baru cuman putar belum parkir, masih gratis. Dipakai untuk itu. Atau ya sebenarnya nggak salah juga kalau orang Amerika kalau mau berdoa makan dia bilang say grace. Namanya mengucap syukur. Jadi nilainya agak kurang kuat, saudara. Atau redeem kupon katanya. Kupon apa tuh? Ini beli barang elektronik A dapat kupon, dapat payung. Nah, itu dapat kita redeem, menebus, dapat payung semua. Padahal kita ditebus, dibayar dari slave market tuh. Apa tuh? Pasar budak, saudara. Dibeli dari kutuk hukum Taurat, dari kekurangan. Kita ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal. Ditebus dari semua kutuk. Di Ulangan 28 itu kalau saudara baca, kan Ulangan 28 kita selalu dengar tentang berkat kan. Tapi itu ada 2 bagian, berkat dan kutuk. Bagian kutuknya semua termasuk penyakit pilek tuh kalau dibaca tuh. Paru-paru, pilek, sakit perut, semuanya sudah ditebus. Jadi saudara, kalau kita sekarang percaya kasih karunia, percaya bulat aja gini. Belum kelihatan, Pak. Tadi kesaksian Ibu Licu udah ingetin tuh. Kita nih dihindarkan dari berbagai macam persoalan bencana aja udah. Kita aja gak sadari. Kemarin ada teman saya bilang gitu. Iya nih, anak saya terlalu overthinking katanya. Pikirannya gini, masuk rumah sakit. Saudara cuman overthinking apa ya? Ya punya pikiran, nanti besok gimana makan? Terus ini gimana? Nanti naik pesawat pilotnya mabok nggak? Pokoknya pikirannya negatif. Masuk rumah sakit. Wah, Pak, kalau saya tidur enak, Pak. Tidur nyenyak, bangun pagi-pagi, segar. Semangat kerja atau bisnis, usaha. Jalan di mana? Aman-aman aja tuh. Terus saudara pikir gini, kita supir yang hebat. Bukan, saudara. Ada orang ya dari dari tempat tari gitu, balet, dia ketinggalan bolak-balik, tinggalan sesuatu, udah keluar balik lagi, nyebrang jalan ketabrak, saudara. Coba deh nggak ada ketinggalan misalnya. Jadi semua tuh right time, right place, kita termasuk dilindungi, dipelihara. Saudara, itu bukan berkat. Sampai hari ini kita melewati 2023. Tuhan kecewa deh. Belum terjadi manifestasi. Mana katanya? Saudara, ya mungkin saya juga bertanya gitu. Tapi Melki, coba ya, apa yang mati, pewahyuan baru bangkit. Oh, mau pewahyuan ke sini Tuhan. Jadi yang kita pikir sudah mati karena belum terjadi 2003. Tuhan bicara tentang kebangkitan hari ini. Nah, kita dengerin terus lah ya. Kita dengerin terus apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita start ya. Ini baru masuk nih. Tadi pendahuluannya. Kisah 20 ayat 6 sampai 12. Kisah para rasul. Ya, jadi kalau diberi judul bangkit dari kematian kemakmuran. Khusus kemakmuran. Prosper. Kemakmuran. Saya mau kemakmuran. Saya mau ya. Kemakmuran, kelimpahan dengan tujuan. Kita udah belajar. Kemakmuran ini bisa mati.
nggak terjadi gitu. Seolah-olah nggak terjadi. Tapi Tuhan bisa resurrection, bangkitkan lagi. Amin. Ya, makanya di dalam Kisah 20, saudara tetap lihat ya, seperti Lazarus mati, padahal Marta, Maria, saudara berharap Tuhan Yesus datang sebelum dia mati. Karena baru sakit, mereka udah tahu kalau sakit sembuh itu mereka udah tahu, karena mereka sering dengar, sudah pernah lihat. Tapi orang mati 4 hari sudah berbau, bangkit, belum pernah lihat. Nah saudara, kalau saudara dan saya tidak lepas pengharapan, ya kita nggak lepas. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah, kasih karunia Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Ya tenang aja. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Oke ya, ayat 6. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, ya roti tidak beragi itu Sabtu ya. Paskah, hari raya roti tidak beragi, first fruit, hari Minggu nanti first fruit. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampai kami di Troas, di Troy ya. Kuda Troya. Nah, itu di Troya dia dari Filipi. Dan bertemu dengan mereka di situ, kami tinggal 7 hari lamanya. Minggu ke minggu. Nah, kita tarik bawah aja ya. Makanya ayat 7 bilang pada hari pertama dalam minggu itu. Sama-sama kan, hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Kayak hari ini nih, hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Hari Minggu kita memecah-mecahkan roti. Baik secara rohani, firman, kita makan roti hidup yang segar, air hidup, nafas hidup, dan tentang Holy Communion, perjamuan kudus. Jadi kita memiliki kepastian ya bahwa minggu demi minggu kita perjamuan kudus sebanyak kita mau. Amin. Karena kita memperingati finish work. Kita start minggu pertama dari finish. Kalau penciptaan, Sabat, istirahat, setelah kerja, istirahat orang Israel. Kalau kita sebelum start kerja, kita dari duduk, dari rest. Jadi sudah berbeda. Apanya tuh? Peraturannya udah berbeda. Mari kita teruskan ya. Karena kebangkitan. Sekali lagi, karena kebangkitan. Yesus bangkit hari Minggu sebagai buah sulung, first fruit. Amin. Ya, makanya kita memiliki memecah-mecahkan roti. Kita bicara apa tadi? Kesehatan. Termasuk tadi pikiran kita nggak jadi turun, nggak jadi korosi, nggak jadi Alzheimer, nggak jadi pelupa, nggak jadi faktor U, apa istilahnya yang pelupa itu, termasuk pikun. Nggak. Kita dimudahkan lagi, kita tambah hikmat, tambah kecerdasan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul mencari roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi ada periode waktu. 1 hari Minggu, ya, dan besok, keesokan harinya, dan midnight, tengah malam. Nanti di ayat 11 bicara tentang sampai daybreak. Oke, kita terusin aja dulu. 8. Di ruang atas. Ya, bicara ruang atas, bicara tingkat surga. Di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Ada terang. Saudara, ketika saudara duduk, diam, dekat kaki Tuhan, dengerin kabar baik, Injil kabar baik, the power of God, unto salvation, saudara melihat terang. Amin. Saya melihat terang, bilang. Ya, di dalam terang kita melihat terang. Seorang pemuda bernama Eutikus. Nah, Eutikus itu, kalau nama orang disebut di Alkitab, Pastor sampaikan tadi, ada arti. Seorang muda.
Duduk di jendela. Namanya Eutikus. Eutikus itu arti namanya adalah fortunate. Keberuntung sebenarnya. Prosperous. Makmur. Successful. Sukses. Ya, sukses juga bicara hit the mark. Hit the mark itu apa? Kena sasaran. Tapi Pak, banyakan gagal. Pak, saya dagang, ya, banyakan nggak deal. Kayak mati semua gitu. Nah, saudara, ini kabar baik nih. Ya, dia dibangkitkan nanti. Coba kita baca. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ngantuk dia. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Jadi benar-benar mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ayat 10, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya seperti Elia mendekap anak muda bangkit. Elisa juga lakukan seperti itu. Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Kembali hidup. Orang mati bangkit. Nah, ini kematian, kita terima pewahyuannya. Kematian akan Eutikus, kemakmuran. Fortune, keberuntungan. Prosper, kemakmuran. Sukses. Bangkit, saudara. Sama-sama katakan, bangkit dalam hidup saya, kemakmuran. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Ya, setelah kembali ke ruang atas, nah nih ya, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Biasanya kalau udah ada yang mati, bangkit, bubar kan? Enggak. Ya, Paulus spesial Holy Communion. Dan habis makan masih lama lagi ya berbicara. Sampai fajar menyingsing. Udah tengah malam, sekarang sampai fajar menyingsing. Sampai daybreak. Fajar. Kemudian ia berangkat. 12. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu yang hidup, ya maksudnya dia tidak mati lagi, si Eutikus. Dan mereka semua sangat terhibur. Ya, kita sangat terhibur. Sangat bersuka cita. Saudara, kalau saudara dengar kasih karunia dengan lempeng gitu, kita tahu bahwa kita terima kemakmuran Tuhan. Kemakmuran dengan tujuan. Kita terima semua berkat surga yang tidak berside effect. Orang bilang, kayak makmur, Injil kemakmuran. Nanti orang nih, ya kan, kalau istrinya satu, kemakmur, istrinya jadi dua. Karena dia lihat apa? Sistem dunia. Dia lihat dari apa? Dia lihat usaha manusia. Dia lihat apa? Kerja keras orang. Bukan kasih karunia, saudara. Kasih karunia berside effect nggak? Beracun nggak? Tidak sama sekali. Kenapa, saudara? 1 Timotius 6 ayat 10 bilang gini. Karena akar segala kejahatan ada cinta uang. Bukan uang. Cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai dusta. Saudara saya memburu uang nggak? Enggak. Berkat itu mengejar kita. Kita yang dikejar, disusul, ditabrak. Kenapa? Karena karya Yesus. Ya tapi kan bukan kerja keras Pak, kerja gini. Tapi hatinya res. Beda, saudara. Sukacita, damai sejahtera. Bukan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ninggalin istri, ninggalin anak-anak, gak punya waktu. Ini gak punya waktu itu. Kemarin ada dokter kosmetik cerita. Ya dia gak bisa mendidik anaknya. Dia bilang sendiri ya. Gak ada waktu. Hidup saya hanya di ruang operasi. Gak ada waktu. Dia ngomong sendiri. Ya. Jadi akar dari segala kejahatan bukan uang, tapi cinta akan uang. Jika akan uang itu bukan karena tuh kan orang kaya cinta akan uang. Orang kaya, orang miskin cinta akan uang. Ya ada. Tapi orang kaya, orang miskin gak cinta akan uang, cinta Yesus.
Ada nggak? Ada, karena dia menerima kasih Tuhan. Ada nggak orang miskin yang tiap hari pagi, siang, petang mikirnya uang aja? Ya ada, karena dia nggak punya uang. Cinta uang. Kalau dia udah nggak punya uang aja, udah nipu, udah bohong, udah nyuri, kepaksa begitu. Ya. Jadi gimana Pak? Kan semua butuh uang Pak. Ya. Ya kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kita. Ditambahkan. Fokusnya, sumbernya dong. Kedudukannya, karena kita tahu kita dudukan bersama Yesus, kita anak raja, ya kita tahu kita terima provisi raja, penyediaan raja. Kedudukan yang menentukan penyediaan. Apa yang kita lakukan, prosper. Wah, mau ya? Mau ya? Jadi ini luar biasa. Yusuf kan, dicontohnya, anak muda juga Yusuf. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, ya. Prosperous man, a prosperous man. Berhasil dan beruntung. Kalau di dalam Mazmur 1, ya, dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan kita lihat, waduh, kemakmuran ini berhasil beruntung nih, teori doang nih Pak Melki. Rasanya Tuhan nggak memperhatikan saya nih. Orang lain begitu, kalau saya enggak. Nah saudara, Tuhan mau bangkitkan sekarang. Kita bangkit roh kita. Dibangkitkan kemakmuran kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah bayar. Amin. Ya, makanya Tuhan mau. Sama-sama kan Tuhan mau. Saya prosper, makmur, dan sukses. Good sukses. Jadi jangan sukses orang dunia ya. Orang dunia terkenal, kaya, tapi mau bunuh diri. Banyak nggak cerita begitu? Kemarin aja kita dengar tuh artis Korea, nggak tahu siapa yang lihat. Ya, masih terkenal, masih famous, kaya, makmur. Maksudnya kaya raya gitu. Tapi mau bunuh diri beneran, akhirnya bunuh diri. Katanya nggak tahan dibully, narkoba, ya kita nggak tahu lah. Banyak nggak? Kenapa? Karena bukan kemakmuran Kristus, bukan disertai Tuhan. Lagi ya. Jadi kita fokus Yesus, bukan fokus uang, bukan cinta uang. Kita cinta Yesus. Yesus cinta kita lebih dulu. Apa yang kita lakukan, prosper. Amin. Ya bahkan tadi jadi ada 4 waktu periode di ayat yang tadi kita baca dalam Kisah 20 ya. Jadi pertama yang penting adalah the first day of the week, hari Minggu, Sunday. Ya. Kenapa kita start dari rest baru bekerja? Karena aturannya sudah dirubah sama Tuhan. Kalau penciptaan Yahudi dari kerja terus rest. Karena Yesus bangkit dari rest baru mampu bekerja. Dari rest Yesus bangkit. Ya. Makanya sebenarnya perayaannya tuh perayaan buah suluk. Yang pertama bangkit dari antara mati. Itu jadi new order ya, peraturan baru dari Tuhan. Kenapa Minggu gitu. Jadi kalau saudara hari-hari ini juga masih ada bingung, kenapa nggak Sabtu ya? Kan Sabat Sabtu. Gitu. Enggak, saya start dari rest. Makanya hari Minggu itu bukan hari ke-7 sebenarnya. Hari pertama dari Minggu. Amin. Ya, dan terus dibilang on the next day. Ya tadi ada ayatnya ya. Besok, sampai besoknya. Sampai keesokan harinya. Karena dia, ada periode keesokan harinya, besok. Ya jadi kalaupun saudara melihat rasanya 2023
kemakmuran mati nih dalam hidup saya. Hidup pas-pasan atau gimana lah ya. Gagal atau apa. Nah, saudara, sebenarnya kalau saudara hidup senantiasa di bawah kasih karunia, selalu ada jalan keluar sih. Ada pemeliharaan. Tapi tahun 2024 ada kebangkitan, gitu aja yang saya mau sampaikan. Jadi besok tahun ya, artinya udah sekarang ya, ada kebangkitan. Ya. Nah, kalau bicara tengah malam, itu bicara dunia gelap gulita ya. Tengah malam tuh gelap gulita. Dan sampai ayat 11 dibilang daybreak ya. Itu tentang sampai kedatangan Tuhan. Ada terang. Ya, fajar. Nah, kita dalamin ya. The first day of the week, hari Minggu. Ya, kebangkitan. Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Lukas 24 ayat 1. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur bawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, ini Maria Magdalena, Maria Salome, ya, Maria ibu Yesus pagi-pagi bawa rempah-rempah. Ya, untuk Yesus. Tapi Yesus sudah bangkit hari pertama minggu. Jadi hari Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ketika bangkit Tuhan Yesus menunjukkan dirinya hari pertama minggu itu. Artinya hari Minggu. Ya, dan penakut itu dosa nggak? Dosa. Ya, kita udah sering dengar di dalam kitab Wahyu dibilang penakut dan orang tidak percaya itu kloter pertama, kloter kedua masuk neraka. Tapi saudara jangan takut. Ya, saudara tidak menerima roh ketakutan. Jangan mau ditakut-takutin makanya. Ya, terlalu banyak berseliweran di WA group macam-macam ya, yang Kristen. Kalau bicara sekarang udah mau akhir zaman, sekarang nanti ada chips, nanti ada sampai uang digital aja dimasalahin semua. Pokoknya teknologi itu dimusuhin semua. Jadi ambil iblis kalau kita nggak pakai, saudara. Tapi ditakut-takutin. Wah, ini antikris. Saudara, kalau mau antikris, dari zaman awal juga manusia itu baru berempat. Ada Kain sama Habil. Si iblis juga udah mau bunuh si Habil. Udah bunuh memang. Lewat si Kain. Tapi berhasil nggak? Nggak berhasil. Karena Adam dan Hawa melahirkan Set. Bisa dimatiin nggak? Nggak bisa. Nanti dari keturunan situ. Jadi maksud saya gini. Antikris dari sebelum Yesus disalib udah berusaha membunuh Yesus. Membunuh Mesias. Membunuh Juru Selamat. Karena dia dengar bahwa nasibnya, kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Yesus lahir dari anak darah Maria. Ya, jelas ya, oleh Roh Kudus. Udah sepanjang zaman usahanya berhasil nggak? Nggak berhasil. Sampai dia pikir dia berhasil menyalibkan Yesus. Padahal melalui penyalipan itulah semua nubuatan digenapi. Kemenangan, Yesus bangkit. Nah, sekarang Yesus sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Iblis sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Terus saudara dan saya masih berpikir gini, ya, kita nih antikris nanti gini, nanti gini, kita habis, nanti kita semua masuk di tribulasi, dianiaya iblis. Ya, iblis bilang, keenakan dia, saudara. Kita adalah pemenang. Sama-sama kata saya adalah pemenang. Lebih daripada pemenang. Roh dunia yang lemah dan miskin itu siapa? Ya iblis dan kawannya. Kalah nggak? Ya pasti kalah. Bisa berhasil nggak dia? Ya pasti nggak bisa berhasil. Makanya ada istilahnya dibilang. Kenapa antikris yang udah dari zaman Adam dan Hawa itu sampai sekarang nggak bisa berhasil? Apalagi setelah Yesus mati bangkit memberikan kepada kita Roh Kudus. Karena masih ada yang menahannya. Siapa? Ya Roh Kudus. Ketika masih ada saudara dan saya, maka masih ada yang menjaganya. Sampai orang tuh bilang, wah ini sesar Lembang, nanti bisa gempa begini, hancur baur. Kita, ya nggak salah sih, kita harus berdoa. Doa sih nggak masalah.
Tapi kadang-kadang doanya dengan apa? Dengan dasar yang salah, ketakutan. Doanya mesti gimana Pak Melki? Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman itu yang sudah Tuhan nyatakan dan terjadi. Mau perang, mau pandemi, mau gempa semakin banyak, mau Injil coba diselewengkan, percayaan palsu. Itu tanda-tanda akhir zaman. Puji Tuhan. Kenapa? Karena saya tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Masa Yesus di dalam saya, terus atau kita di dalam Yesus, terus kita bisa digebukin sama iblis gitu? Itu namanya kepercayaan yang salah. Orang kena pandemi, orang Kristen juga kena pandemi COVID. Orang dunia korosi, bangkrut, Alzheimer, ini overthinking, stres, khawatir. Orang Kristen juga sama. Penyakitnya itu juga. Kena cancer. Pak Melki jangan sombong. Ya saya bukan mau sombong-sombongan. Saya bilang sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu bukan kesombongan, itu terima. Yesus ada cancer nggak? Nggak ada. Ya udah, demikian saya di bumi. Yesus ada penyakit darah tinggi nggak? Nggak ada. Jadi ya udah, demikian saya di bumi. Gula darah, jantung, paru-paru, ginjal, dan segala macam. Jangan dibalik, saudara. Kadang-kadang orang bilang, ya tapi itu orang Kristen begitu. Berarti jangan dibalik. Saya nggak mau tahu. Ya, Bapak nggak mau tahu berarti sombong. Bukan. Bukan, saudara. Kita nggak tahu. Sedangkan kita duduk dengar kabar baik aja. Kita terima nggak terima, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya mau terima. Sama-sama kan saya mau terima karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Kemakmuran yang dibangkitkan melalui kebangkitan Yesus. Ya, melalui perjamuan kudus kita terima tuh kesehatan Kristus. Tubuh Kristus, bayangin. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Kurang apa, saudara? Ya, jadi pagi-pagi benar. Terus Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan. Oh, tadi udah ya. Oh ya, selanjutnya. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Intinya ketika Yesus di tengah-tengah hidup kita, kita terima damai sejahtera. Makanya setiap pagi kan saya bilang kan, jalan-jalan kita penuh bahagia dan damai sejahtera atau shalom. Shalom ini sebenarnya Tuhan katakan kan, bagi orang-orang yang takut ini. Shalom semata-mata. Kalau udah shalom semata-mata, ya udah dong. Semata-mata kan artinya doang tuh kalau kata orang Jakarta. Hanya ada shalom, continue, berkelanjutan. Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Ayat berapa? Lanjutnya, 20. Dan sudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Artinya apa? Dia menunjukkan finish work. Sudah selesai. Murid-murid sudah selesai. Nih, tangan, bolong. Nih, lambung, bolong. Nah, murid-murid bersuka cita ketika dia melihat Tuhan. Jadi ketika kita memandang Tuhan, kita bersuka cita. Bukan ditakut-takutin. Nanti kita bicara tentang rapture itu juga ya. Tapi kita jelas ya, jalan-jalan kita penuh bahagia. Shalom semata-mata, hanya shalom, hanya ada sukacita. Sama-sama kata, hanya ada sukacita di 2024 dan seterusnya. Hanya ada damai sejahtera di 2024 dan seterusnya. Yesaya 55 ayat 12 tadi disampaikan oleh Pastor Pes ya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Katakan sukacita, sukacita, sukacita. Dan dihantarkan dengan damai, shalom. Gunung-gunung serta bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sekeliling kita aja, gunung-gunung, bukit-bukit bergembira dan bersorak-sorai. Bukannya gempa bumi menimpa kita, karena ada saudara. Karena ada saya di Setiabudi Regensi dekat Lembang. Lembang aman.
Nah gitu aja. Karena ada saya. Kenapa? Saya ada Kristus. Kan kesejahteraan kita itu yang menjadi concern Yesus kan. Kepedulian Tuhan Yesus. Karena ada anaknya. Itu bukan sombong, saudara. Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, makanya tempat kita tinggal ya sejahtera. Udah gitu aja. Terang. Ya makanya ada Yesus di tengah-tengah kita, itu aman. Aman termasuk apa? Termasuk gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon sekeliling kita. Semua bersuka cita. Lukas 24 ayat 32. Ketika kita tahu ya, Yesus bangkit juga tunjukkan dirinya kepada suami istri Kleopas yang berjalan turun menuju Emmaus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Tuh, karena Yesus, ketika Yesus datang menceritakan apa? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan Alkitab kepada kita. Concerning atau menyikapkan tentang Yesus. Dari Perjanjian Lama semua, kitab-kitab Musa, nyanyian-nyanyian, kitab nabi-nabi tentang Yesus. Yesus dari tengah kita. Hati kita berkobar-kobar. Dikatakan warm heart tuh. Apa tadi pastor bilang gini. Jadi bukan, ya tapi ya logikanya gini. Logika dunia tapinya. Bukan hikmat Kristus, pikiran yang dibasuh oleh darah. Makanya hatinya gelisah. Tapi kalau dibasuh dengan darah, pikirannya nggak khawatir, hatinya apa? Warm, hangat, berkobar-kobar. Yang percaya katakan amin. Ya apakah itu hanya di awang-awang? Enggak, saudara. Sistem dunia nggak sama. Makanya Yesus langsung memecah-mecahkan roti, ya Holy Communion setiap minggu. Kalau orang bilang, tapi agamawi itu pak, ritual. Saudara, emang kalau saudara makan sehari 3 kali itu ritual gitu? Kebutuhan, kesenangan, with love, with revelation, dengan kasihnya Tuhan, dengan pewahyuan. Beda, saudara. Beda. Amin. Tapi Thomas kan gak hadir, satu murid. Padahal hari Minggu penting. Kelewat satu gak ngikutin. Makanya mungkin ya, banyak orang gak ikutin gitu tuntunannya. Terus cuman lihat, ya keadaan dunia lagi. Kayak Eutikus tadi duduk katanya di jendela. Jadi jendela itu perbatasan, kayak di pagar gitu. Jadi di dalamnya terang kan, banyak lampu. Malam sampai malam Paulus bicara, banyak lampu, terang. Dia juga lihat gelap di luar. Gelap sama terang, campur-campur. Nah kita lihat dulu si Thomas nih. Thomas ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus gak buru-buru hari Senin gitu ketemu Thomas, enggak. Sampai minggu depannya lagi. Another Sunday disebutnya. Jadi begitu penting, saudara. Ya, Roh Yesus appear, bangkit. Kalau saudara jadi mau tanya gini, Pak, saya mau bangkit nih, kemakmuran saya, keuangan saya. Ya tapi hari Minggu nggak dihargai gitu. Bukannya jadi penghukuman, bukan, saudara. Saudara mau nggak? Gitu aja persoalannya. Yes. Di keluarga saya bersyukur juga ya, punya orang tua membekali kami tuh hari Minggu, hari gereja sebenarnya. Rest aja gitu. Jadi udah kebiasaan sampai mengalir gitu, kebiasaan. Tapi lama-lama ya bukan apa-apa ya, karena ada hari Minggu itulah kita sebenarnya bisa seger gitu di hari berikutnya. Kenapa? Kita dari restartnya. Roh Kudus, jadi Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Roh Kudus dicurahkan hari Minggu juga. 49 hari kan setelah kebangkitan itu. Hari ke-50
hari pertama minggu itu. Datang dicurahkan hari Minggu juga. Di ruang atas juga. Di lantai ketiga tadi tuh. Lantai ketiga berarti bersama Yesus. Posisi Yesus. Amin. Ya, jadi itu kita terusin ya. Jadi Paulus tuh jangan diadu sama Yesus dibilang. Ya maksudnya gini. Itu kan kata Paulus. Ada teman saya bilang gini. Ya Rasul Paulus bicara tentang misalnya ya kan Rasul Paulus selalu menyikapi dengan kebenaran hadiah. Tuhan Yesus kan banyak kalau di Alkitab merah-merah, jangan gini jangan gitu. Tuhan masih menyingkapkan, mengembalikan hukum Taurat pada standarnya. Ya tentu dengan penghukumannya, mengembalikan itu supaya orang Israel tuh sadar bahwa dia butuh juru selamat, gak bisa dari dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang bilang, ya Tuhan Yesus yang suruh pikul salib. Jadi lu jangan ngomong Paulus deh, saya mau pegang Tuhan Yesus. Ya bukan, yang Paulus sampaikan itu, yang Tuhan Yesus bilang ini di Yohanes 16 ya, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu juga bilang, ya kan? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita dipimpin oleh roh kudus dalam seluruh kebenaran ini. Kebenaran Tuhan, kebenaran hadiah tadi. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi setelah Yohanes 16 ini, Rasul Paulus sebagai Rasul dengan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Kan dia lagi kejar-kejar tuh Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu dia mau berjalan ke Damaskus. Dia buta dan celik melihat. Lagi melalui Ananias, ya, dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia. Apa? Yang tadi dikatakan Yesus belum bisa sampaikan kalau Roh Kudus belum dicurahkan. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan di Pentakosta. Ya sekarang pewahyuan tentang kebenaran hadiah itu, kebenaran kasih karunia, ya disampaikan oleh Paulus. Makanya Rasul Paulus itu penulis 2/3 daripada Injil, kabar baik, good news. Dia gak mau campur-campur. Kenapa? Dia terima sendiri dari Tuhan. Berapa kali dia berselisih juga sama Petrus. Misalnya waktu Petrus munafik, gak mau duduk makan dengan orang-orang asing karena dia mengikuti hukum Taurat, budaya yang lama. Dia bilang kamu munafik. Jadi kita juga gak mau malu gitu saudara dengan kasih karunia. Saya sih jadi lama-lama ngerti juga gitu. Karena ngomongin kasih karunia Yesus, kasih karunia Kristus. Banyak orang tuh entah kenapa kupingnya gak bisa terima saudara. Jadi kalau ada ibu-ibu juga bilang sama saya, ya jangan kasih karunia terus waktu Melki gitu. Kenapa? Kan gak bosen katanya. Tuh, dia bosen. Ya kalau saya bilang, ya domba masa bosan makan rumput hijau? Ya makan terus. Dalam pewahyuannya akan terus disingkapkan. Ya, murid Gamaliel ini yang memiliki license to sin, dengan dia Paulus bilang ini, mati, ya mati. Orang-orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh oleh Saulus sebelum jadi Rasul Paulus. Tuhan pilih. Ya, makanya Roh Kudus yang memberitakan. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Jadi nggak putus-putus nih. Mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Lanjut. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu
bukan sebagai perkataan manusia. Jadi apa yang lalu sampaikan bukan perkataan manusia. Jadi jangan diadu perkataan Yesus sama perkataan Paulus. Gue mau pegang yang di Alkitab nih yang tulisannya merah, katanya. Ada teman saya bilang gitu. Pokoknya kalau Tuhan Yesus bilang pikul salib, lu jangan bilang enggak Melki, katanya. Ya, kan kita udah dalam dispensasi waktu kasih karunia, salibnya sudah dipikul Yesus. Misalnya. Ya kenapa nggak sekalian congkel mata, potong tangan kalau bikin salah. Ya, jadi memang sungguh-sungguh demikian firman Allah tuh. Firman Yesus yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lanjutnya dijelasin lagi dalam Efesus 3 ayat 2-9. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, the grace of God, yang dipercayakan kepada kamu, kepadaku, karena kamu. Jadi Rasul Paulus itu memang rasul. Nah, kita lanjutin aja yang dia bilang nih ya. Ayat 3, yaitu sebagaimana sebagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, rasul yang diwahyukan rahasia oleh Yesus. Seperti yang telah kutulis di atas secara singkat, dengan singkat. Lanjut. Apabila kamu membacanya dan dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia, saudara, misteri maksudnya. Ya, orang-orang tidak ngerti sebelumnya, tertelubung, tertutup. Jangan sampai orang Kristen di dalam waktu dispensasi itu waktu kasih karunia karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib, tertutup juga, ditutupin oleh tembok-tembok, benteng-benteng, tertutup pokoknya. Dengan tidak mau menerima. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Memang beritanya itu good news, kabar baik. Makanya disebut perjanjian atau covenant yang baru. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Termasuk Rasul Paulus. Ada juga tabrakin dengan Petrus, dengan Yakobus. Nggak sama, saudara. Kalau Roh Kudus yang memberitakan. Nabi-nabinya juga, tapi tersembunyi. Tapi disingkapkan di dalam perjanjian baru. Ya, gambaran, tipologi, substansinya Yesus. Makanya disingkapkan rahasia. Saudara punya rahasia yang tersingkap tuh. Jangan mau ditutupin lagi sama siapapun. Jangan malu. Ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, nah berita good news, kabar baik, gospel, turut menjadi ahli-ahli waris, pewaris saudara dan saya. Dan anggota tubuh Kristus. Makanya tubuhnya sehat. Makanya warisannya, apa sih warisan orang Kristen, Pak? Makanya Tuhan bilang warisan kita, target Tuhan adalah Kanaan. Exit good land, tanah yang luar biasa baik. Itulah Alkitab kita sebenarnya, good book. Luar biasa baik. Dan peserta dalam janji Allah yang diberikan dalam Kristus Yesus. Semua janji di Alkitab ini di dalam Kristus adalah ya. Amin. Ayat 7. Dari Injil itu, ya, Injil, gospel, gospel. Kita sudah sering dengar ya. Injil itu kabar baik. Dari apa? Dari bahasa British kuno. Ya, bahwa kalau ada tentara musuh yang menyerang suatu kota dan semua dikurung dan rajanya keluar dengan pasukannya dan berperang mengalahkan musuh, dia nggak langsung pulang, dia kirim utusan. Good news, kabar baik. Nah, kita udah tahu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menang. Kita lebih dari pemenang. Kita dengar kabarnya. Makanya yang mengabarkan itu jangan dibikin bias, jangan dibikin abu-abu. Harus jelas.
Ya, aku sebagai pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Paulus nggak malu bilang kasih karunia Allah. Yang dianugerahkan, arti yang di-give, yang dihadiahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, bukan kerjaan dia, kuasa Tuhan. 8. Kepadaku yang paling hina dari segala orang kudus. Jadi sudah lihat ya, bahwa Rasul Paulus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Dia menyebut dirinya rasul yang paling hina, yang prematur, chief of the sinner. Dari orang berdosa dia paling berdosa. Supaya sebagai apa? Sebagai contoh nih, murid Gamaliel, ya farisinya farisi, teroris, pengejarnya jemaat, disebutnya kayak disebut dirinya tuh paling hina, paling gak layak sebenarnya. Tapi dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Ya, yang tidak terduga. Ya, bahasa Inggrisnya tuh the endless treasure. Harta karun yang tidak habis-habis. Jadi kalau ada orang bilang, ya bicarain kasih karunia, itu mah apa doktrin itu mah setahun juga habis Melki. Pengajaran itu. Firman Tuhan bilang apa? Tidak endless treasure. Kekayaan Kristus. Harta karun Kristus. Kalau pakai bahasa Kanaan itu batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Harta karun Kristus. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kemakmuran Kristus. Makanya kita mulai apa? Kemakmuran menurut Alkitab. Termasuk uang apa, men? Ya termasuk uang. Kita nggak malu. Tapi beracun nggak? Nggak ada racunnya, orang dari surga. Semua juga dalam keutuhan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi misteri 1 Korintus 15 ayat 51 52. Ayat 9-nya untuk menyatakan apa yang isi tugas penyelenggaraan rahasia. Misteri ya. Jadi kalau orang nggak ngerti karena memang rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia yang menciptakan segala sesuatu Kristus. Memang tersembunyi. Makanya jangan sampai, ini mengingatkan kita, jangan sampai kita yang sudah tersingkapkan, sudah dibuka nih kotak Pandoranya nih, sudah terlihat melalui salib Kristus, semua terang Injil, terang yang menghasilkan terang, kemuliaan dari kemuliaan, iman kepada iman, balik lagi dibohongin katanya. Kasih karunia nggak bisa pamer. Dari kasih karunia kepada perbuatan, dari iman bukan kepada iman, kalau iman kepada perbuatan, bukan kepada perbuatan Yesus, tapi perbuatan diri. Itu namanya apa? Ya dikadalin, ditutup lagi matanya, diselubungi lagi, makin lama makin tebal. Herannya gitu kan. Makanya kalau kita dulu waktu diajarinnya hukum, aturan, peraturan lagi, tambah lama tambah banyak gitu, tambah lama tambah tebal, tambah lama tambah tinggi. Puasa aja dulu kalau saya pikir-pikir ya, iya ya. Dulu waktu awal-awal ya udah puasa katanya jam 6 makan terakhir sampai jam 6 sore. Lama-lama harus puasa Ester, 3 hari 3 malam nggak makan. Harus puasa. Jangan mau kalah sama orang saudara tiri. Kalau dia 30 hari, kita 40 hari. Apalagi hari-hari ini kan, ada 40 hari lagi nih. Kita mau pemilu nih, 40 hari. Bapak menentang. Bukan, saudara, saya nggak menentang doa. Saudara, doa aja. Tapi nggak perlu apa tuh? Tangan Yesus tuh dipelintir gitu. Mau kasih nggak? Saya udah puasa nih Tuhan. Udah dibayar kata Tuhan. Ya, dibayar. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Ya, jadi ini tentang Paulus tadi bilang next day, ya, tentang rapture sebenarnya. Ya, makanya kita nggak boleh takut-takutin lagi. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasianya apa? Kamu tidak akan mati semuanya. Tidak akan mati artinya apa? Ya kabar baik, saudara. Siapa yang bisa bunuh saudara? Orang saya yang bisa mati.
Saya bilang, Tuhan, atau saya mah nggak bisa mati. Saya percaya gitu. Kenapa? Ya ada Zoe kok. Gimana bunuhnya? Ya maksudnya dalam tanda petik, ada Yesus kok. Tetapi kita semua akan diubah. Ya diubah dalam sekejap mata. Tubuh kemuliaan ayat 52 bilang apa? Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Dan sebab nafiri yang berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan. Jadi yang udah mati, ya orang Kristen nggak disebut mati tuh, disebut selip, tidur. Ya dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, tubuh kemuliaan, dan kita semua akan diubah. Tubuh kemuliaan, sama-sama katakan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Ya kenapa Pak? Kita udah terima Yesus nggak langsung aja tubuh kemuliaan? Ya supaya kita belajar rendah hati, bergantung, bersandar. Pastor bilang begitu. Terakhir, tubuh kemuliaan. Makanya disebutnya ya terang, ya daybreak, ya. Nah, walaupun kegelapan di mana-mana, ya, kalau kita terus dengar, duduk, ya, firman, dikatakan ayat 30 Mazmur 36 ayat 10, saya mau baca lagi ya. Sebab padamu ada sumber hayat, hidup, ya Zoe tadi kan, nggak bisa mati. Di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, kalau aduh saya buntu deh, jalan saya gelap deh, udah putus asa nih. Makanya orang kaya bisa putus asa. Orang banyak duit punya segala, bisa mau bunuh diri. Bingung nggak? Bingung sebenarnya. Tetapi kalau kita di dalam terang, di dalam Yesus, terangnya Yesus, kita melihat terang. Makanya tadi duduk sampai jauh malam, tetap terang. Kenapa? Banyak lampu itu di lantai 3 itu. Terang. Jadi walaupun midnight, walaupun gelap, ada terang. Ya, di Goshen, dekat Tuhan ada terang. Kita bukan dekat lagi, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Keluaran 10 ayat 22 23. Nah, kita berdoa nih. Di rumah 2024, rumah kita punya terang supranatural. Sama-sama katakan, Bapak, saya terima terang supranatural di dalam rumah saya, di dalam rumah tangga saya. Amin. Amin dalam nama Yesus. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Bicara apa tadi? 3 hari. Yesus mati 3 hari. Bangkit. Tapi ini gelapnya gelap supranatural. Ya kenapa? Ya masa di Mesir nggak punya korek atau nggak punya lampu, lilin, obor? Punya. Tapi tetap nggak bisa mengalahkan kegelapan pekat ini. Tidak ada orang dapat melihat temannya tuh. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya bangun dari tempat tidur maksudnya selama 3 hari. Benar-benar gelap pekat. Tetapi, nah kalau udah pakai tetapi berarti beda. Kepada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Berarti terangnya terang apa? Terang supranatural. Terang siapa? Terang Yesus. Amin. Ya, 2024 kita memiliki terang Kristus. Sama-sama katakan. Terang Kristus, terang Kristus, terang Kristus. Ada jalan buntu, jalan gelap, jalan putus asa? Enggak ada. Yesuslah jalan. Amin. Amin. Ya. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Ulangan 8 ayat 18 ayat terakhir ya. Jadi semangat ya. Yesus yang membangkitkan kemakmuran kita. Jadi kita harus ingatnya, cuman Tuhan bilang apa ya? Ingat, kemakmuran itu bukan hasil kerja keras kamu, upaya kamu. Karena apa? Baca sama-sama. Tapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah kita? Yesua, Yesus juru selamat. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power. Kita udah tahu tadi power apa untuk salvation? Injil. Injil apa? Good news, kabar baik, terang. Kekuatan untuk kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekarang, now. Kita hidup sekarang. Ya, jangan hidup dengan khawatir. Ya, tadi seperti itu.
ya bahkan pikiran negatif, overthinking. No, 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 no. Ya, kita hidup terang. Sekarang saudara, panjang lebar ya, memang banyak sekali tadi Pastor Ben nggak berhenti-berhenti juga. Saudara berkata, saya mau terima terang. Saudara, ada 3 permohonan. Yuk kita bawa kepada Tuhan. Ya, nanti dicatat ini dalam pengurapan yang bersama. Saudara sudah lihat ya bahwa 2024 Tuhan sediakan kekuatan dan kekayaan, dibangkitkan kemakmuran saudara. Eutikus mati aja bisa bangkit dan bangkit sekarang. Mari bawa ke hadapan Tuhan 3 permohonannya seperti gini. Dan saya berdoa, Bapak terima kasih, kami bawa 3 permohonan kami di awal tahun 2024, minggu pertama ini, hari Minggu. Saudara bawa, sebut dalam hati saudara. Kami bawa kepadamu Tuhan. Bapak terima kasih. Kami terima kasih karunia, supply, pemeliharaan, perlindungan. Kami terima kekuatan untuk kemakmuran. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya menikmati berkat Tuhan, kebangkitan, kemakmuran saya dibangkitkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita dibasuh dengan air yang jernih. Kita bersyukur dan kita akan perjamuan kudus. Ya, kain lenan halus yang putih bersih yang menyeka kita. Ya, kita benar-benar segar, hidup bahagia, dan shalom semata-mata jalan-jalan kita, kemakmuran kita, yang mati pun dibangkitkan. Ya, artinya saudara, good sukses, sukses yang baik, prosper, makmur. Hari saudara, Rasul Paulus katakan, sebab pada apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, tuh, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya kita terima warisan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita deserve mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran supaya kita utuh, sukses, utuh, tuh ya, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya, katakan, saya sudah sembuh. Dibakar, seperti gambar di belakang, film, yang antara bumi dengan langit, dibakar tuh, dengan murka, semua kutuk, semua penyakit, semua kematian, semua apapun yang buruk, kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan, semua diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest. Start hidup kita setiap minggu dari rest. Bersandar di bahunya, di dadanya. Ya, dan berkata sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis.
The DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos, dalam tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik dari shea butter dan madu dari gunung batu. Katakan kepala sehat, tubuh sehat. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Daging Kristus, tulang Kristus. Ya apapun yang saudara rasakan kurang, dari tekanan darahnya, tekanan darah Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, apa aja sebut saudara. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus. Ya tidak diperhitungkan sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan salah kita. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita pewaris. Kita mewarisi Kanaan. Kita diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, berlimpah-limpah, flow, mengalir susu dan madu berlimpah-limpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar baik isinya tidak bangun, tidak isi oleh kita, tapi dibangun oleh Tuhan. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara keuangan, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Kita tadi dengar ya rahasianya, harta karun Kristus kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi dari hujan akhir, ya rain down tadi kita dengar, surga terbuka, mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, karisma, karunia roh, berkat minyak emas dari pipa emas, semua janji, semua berkat dibangkitkan. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur saudara.